I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zeni Aryani dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hal-hal yang sedang menjadi problematika di kalangan mungkin mahasiswa atau generasi sekarang. Di sini banyak sekali orang yang melakukan bunuh diri. Mungkin bunuh diri sudah terpost di mana-mana, entah itu di Instagram, TikTok, ataupun di Twitter. Nah, mungkin dari situ orang-orang yang berniat untuk melakukan bunuh diri mempunyai keberanian yang lebih tinggi untuk melakukan hal yang sama, melakukan hal bunuh diri. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami dulu mengenai bunuh diri itu seperti apa, sehingga kalian bisa mempertimbangkan apakah kalian mungkin akan melanjutkan niat bunuh diri tersebut atau mungkin berhenti dan bertahan menghadapi kehidupan dunia ini. Yang pertama, bunuh diri itu merupakan suatu hal yang sangat haram dan dibenci oleh Allah. Bunuh diri merupakan dosa besar yang nantinya akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam dan mungkin akan menjerumuskan kita ke hal yang lebih mendapatkan problematika yang lebih besar nantinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa orang yang melakukan bunuh diri dengan terjun dari gunung, maka dia akan diterjunkan pula ke dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Dalam penafsiran ini, dapat ditafsirkan bahwa bukan hanya orang yang melakukan bunuh diri dengan terjun ke gunung saja yang akan diterjunkan ke dalam neraka. Tetapi dalam hal ini ditafsirkan bahwa orang yang melakukan bunuh diri dengan cara apapun, entah itu gantung diri atau lompat dari gedung, ataupun dengan meminum obat-obatan, itu sama saja nantinya akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan ketika kalian mungkin memiliki rasa takut untuk kehidupan selanjutnya, apakah akan masuk surga ataupun ke neraka. Yang kedua, ketika kalian melakukan bunuh diri, mungkin kalian beranggapan ketika sebelum melakukan bunuh diri, kalian merasa capek, lelah, kemudian bingung dengan kehidupan dunia ini. Nah, makanya, tapi dengan bunuh diri ini bukan berarti kalian bisa mengakhiri semua rasa capek, lelah terhadap kehidupan dunia ini. Malahan nanti ketika kalian di dalam kubur, nanti kalian akan dibangkitkan kembali setelah orang yang terakhir meninggalkan makam orang yang meninggal tersebut. Mayat tersebut akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban, entah itu mengenai salat atau perbuatan-perbuatan terhadap Allah. Apakah dia taat atau tidak, kemudian terhadap sesama manusia, apakah dia baik atau tidak, dan mengenai pertanggungjawaban hal lain yang nantinya akan ditanya oleh malaikat yang berada di sana. Hingga ketika kita hendak melakukan bunuh diri untuk menghilangkan rasa capek, lelah, sebenarnya itu ketika kita mati bukan berarti kita akan istirahat, justru akan mendapatkan hal yang lebih besar lagi, entah itu balasannya dengan kebaikan ataupun dengan siksaan. Sehingga itu bisa menjadi pertimbangan bagi kita semua untuk menentukan di mana kehidupan selanjutnya yang akan kita jalani. Terima sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalian mungkin merasa capek, lelah, mungkin butuh istirahat dengan kehidupan dunia ini. Itu tidak apa-apa, kalian boleh saja berputus asa, tapi karena kemampuan diri kalian. Mungkin karena kalian tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melewati masalah ini, sehingga kalian merasa capek, lelah, dan mungkin hampir putus asa. Tapi itu tidak apa-apa, asalkan putus asanya karena kemampuan diri sendiri, bukan karena kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Ketika saya ingin mengajak kepada kalian untuk menanamkan bahwa taruhlah Allah itu di dalam hati, taruhlah kebesaran Allah dalam hati, taruhlah kasih sayang Allah di dalam hati. Kemudian Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha mampu untuk membolak-balikan segala sesuatu. Sehingga ketika kita meminta, kita bisa untuk mendapatkan hal itu dari Allah.
Mungkin ketika kalian berpikir, aku sudah berdoa nih, tapi kenapa Allah belum bantu aku? Nah, untuk menanggapi hal itu, aku mau mengajak kalian untuk berpikir luas. Dalam artian kita anggap saja Allah sedang rindu kita. Ketika kita diberi cobaan yang membuat kita lelah, berputus asa terhadap kemampuan diri kita, Allah ingin kita itu lebih dekat lagi, lebih lama lagi. Untuk sujud lebih ditingkatin lagi, untuk bangun di sepertiga malamnya agar nanti Allah bisa mengabulkan apa yang kita minta dengan layak. Dengan seharusnya dengan lebih indah lagi sehingga kita bisa menghadapi masalah itu dengan tenang dan mudah. Janganlah kalian merasa berputus asa dari rahmat Allah, karena mungkin tadi belum dikabulkan doanya. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Dijelaskan bahwa Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Nah, berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang sesat itu mungkin merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Entah itu harus ini kah, atau gitu kah, sehingga mungkin kita dibuat bingung untuk melakukan apa. Sehingga mungkin kita berpikiran untuk mengakhiri sajalah hidup ini, sehingga masalahnya selesai. Dalam hal ini, kita perlu tekankan bahwa kita harus menaruh rasa yakin ketika kita kebingungan. Maka fokus kita adalah meminta petunjuk kepada Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, entah itu bisa melewati orang yang kita temui. Kemudian Allah memberikan petunjuk lewat orang tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya untuk mengatasi masalah tersebut? Yang kedua, bisa saja Allah turunkan langsung menggerakkan anggota tubuh kita untuk mengambil keputusan tersebut terhadap masalah yang sedang kita alami. Sehingga di sini saya ingin menekankan lagi bahwa taruhlah Allah di dalam hati untuk sebagai petunjuk. Apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan dalam menghadapi semua problematika di dunia ini? Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menitipkan kepada kalian taruhlah Allah dalam hati untuk sebagai petunjuk dan meyakini bahwa Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita dengan catatan kita harus sabar dan yakin sepenuhnya dengan yakin bahwa Allah akan bantu kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan oleh saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.